Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan tema prosedur mendirikan perusahaan. Saya sebagai moderator atas nama Ahlan Nuri. Saya sebagai Binti Wulandari. Saya Nisa Dwi Nuraini. Saya Tia Fitriana. Yang pertama, membuat akte pendirian PT SK, pengesahan badan hukum, dan PNWP perusahaan. Yang pertama yang perlu dilakukan sebelumnya mendirikan perusahaan berbasis PT perseroan terbatas, yaitu akte pendirian perusahaan SK, pengesahan badan hukum mengurus NPWP perusahaan, badan hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan pada tahun 2018 ini pemerintah juga turut memudahkan proses pendirian perusahaan. Sebelumnya, pembuatan NPWP berusaha harus diselesaikan oleh kantor pelayanan pajak yang ada di daerah domisili. Dalam artian, tempo dulu pembuatannya terpisah dengan pembuatan akte pendirian perusahaan dan SK pengesahan. Sayangnya, hingga sekarang belum diketahui apakah ini sudah menjadi prosedur baku, mengingat tidak semua NPWP perusahaan dapat diterbitkan bersamaan dengan terbitannya SK pengesahan badan hukum PT. Yang kedua adalah menentukan domisili usaha. Setelah memproses akte atau akta pendirian PT, pengesahan, dan lain sebagainya, maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menentukan domisili usaha tersebut. Menggunakan virtual office yang biasanya akan dijadikan dasar untuk mengeluarkan surat izin usaha perdagangan atau yang disebut dengan SIUP, dan tanda daftar perusahaan atau yang disebut dengan TDP. Anda dapat mempercayakan urusan ini kepada penyedia jasa pengelola virtual office dan service office lokal maupun asing. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua kegiatan usaha bisa menggunakan virtual office untuk menentukan domisili usaha tersebut. Adalah menentukan bidang usaha. Langkah selanjutnya adalah menentukan bidang usaha dari perusahaan yang akan didirikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau yang disebut KBRI. Dalam Perka BPS nomor 19/2017 disebutkan bahwa pengelompokan kegiatan ekonomi sangatlah penting untuk menyeragakan konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha. Adapun Perka BPS itulah yang kemudian dijadikan acuan untuk masing-masing daerah dalam menentukan KBRI. Misalkan, untuk wilayah Jakarta sendiri, acuan KBRI yang digunakan untuk dicantumkan dalam slip adalah Keputusan Kepala BPTSP nomor 50 tahun 2016 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BPTSP tentang penetapan penggunaan kode KBRI pada perizinan perdagangan. Nomor 4, mendaftarkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan memang merupakan salah satu persyaratan mendirikan perusahaan. Bahkan persyaratan tersebut sudah diatur dalam PP 84/2013 tentang perubahan ke-9 atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Di dalam peraturan itu disebutkan bahwa pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja minimal 10 orang atau membayar upah paling sedikit 1 juta per bulan wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Langkah selanjutnya adalah yang kelima,
membuat prosedur pengajuan NPWP perusahaan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa proses pengajuan dan penerbitan NPWP perusahaan berbentuk PT atau perseroan terbatas. Kemungkinan tidak lagi harus dilakukan di kantor pelayanan pajak yang di wilayahnya berada pada domisili perusahaan yang didirikan. Sebab NPWP perusahaan sepertinya akan diterbitkan bersamaan dengan terbitnya SK. Pengesahan badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sayangnya, prosedur ini belum jelas apakah sudah dijalankan seragam di seluruh Indonesia atau belum. Yang keenam adalah mengajukan SIUP dan TDP. Mengajukan SIUP atau surat izin usaha perdagangan dan TDP tanda daftar perusahaan adalah langkah terakhir yang harus dilakukan sebelum perusahaan mulai beroperasi. Anda dapat mengajukan SIUP dan TDP ke kantor dinas perdagangan di tingkat kabupaten atau kota madya, atau juga di kantor pelayanan perizinan setempat melalui JAKEPO. Persyaratan untuk mendapatkan SIUP dan TDP pun semakin mudah sepanjang kita memenuhi dan melengkapi persyaratan. Melakukan persyaratan dengan JAKEPO, kita hanya memerlukan 4 macam surat pernyataan. Sedangkan sebelum ada JAKEPO untuk mendapatkan SIUP dibutuhkan setidaknya 14 surat pernyataan, ditambah lagi harus melakukan pengisian form secara manual. Namun yang sangat disayangkan, platform JAKEPO hanya dapat digunakan untuk wilayah Jakarta saja. Dengan menyelesaikan prosedur-prosedur tersebut, maka rasanya Anda dapat mendirikan perusahaan yang terintegrasi dengan hukum dan pastinya legal.